teman-teman. Kali ini aku akan ngomongin soal suatu filosofi yang aku sendiri subscribe to. Mungkin cocok untuk teman-teman, mungkin aja tidak. Tapi aku merasa filosofi ini lumayan membantu dalam segala aspek dalam hidupku, gitu ya. Jadi makanya aku mau mendiskusikannya di sini, dan kalau itu membantu, that's good. Kalau enggak ya udah dilewatin aja gitu. Filosofi ini basically saying that bahwa everything is product building. Specifically kayak software product building gitu ya. Software product building itu gimana sih gitu ya? Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, software product building, itu kita mulai dari riset gitu. Riset tuh mesti riset apa? Riset market, riset harga, riset bahwa apa namanya kita harus bikin apa, kompetitornya siapa, harganya berapa gitu-gitu ya. Itu adalah apa namanya software product ya, software product. Kita riset harga, kompetitor, terus apa namanya featuresnya harus kayak gimana, marketnya yang kita harus solve, orangnya seperti apa, usernya seperti siapa gitu ya. Itu adalah riset awal-awal. Setelah kita riset, kita habis itu membuat sebuah plan. Kayak apa sih yang mau kita buat? Kita kan nggak bisa buat segala hal, jadi kita harus precise, harus membuat ketika kita mau bikin sesuatu ya harus precise gitu. Jadi kita harus membuat sesuatu, bukan semuanya tapi sesuatu gitu ya. Jadi kayak kita bikin plan. Kayak mau dijual di mana, distribusikan di mana, target market siapa. Jadi kita kayak setelah riset gitu ya, dunianya seperti apa, kita nargetin, kita mau jadi apa gitu ya. Mau bikin fitur seperti apa aja gitu ya. Ini outputnya ya berupa PRD, ERD, BRD gitu ya, Product Requirement Document, Engineering Requirement Document, Business Requirement Document, etc. Setelah kita plan, habis itu kita melakukan dua hal, yaitu aku pisah nih ya. Jadi ada namanya development dan itu ada eksekusi. Bedanya development sama eksekusi apa? Development tuh aku anggapnya adalah development tuh ketika kita cooking. Jadi kayak kita lagi masak gitu ya, sebuah makanan itu belum kita berikan ke customer kita gitu ya, baru cooking. Eksekusi itu ketika kita sudah operasional, ketika kita buka tokonya gitu ya. Karena ketika kita buka toko, concern kita itu nggak cuma masak, concern kita adalah bikin menu, concern kita adalah nyuci piring, concern kita adalah buka pintu, buka jendela, bersihin tempat, ngurusin kalau ada orang muntah gitu ya. Eh, Eksekusi itu berbeda dengan development gitu ya. Aku melihat eksekusi itu lebih ke arah operational day to day. Jadi development tuh ya building, cooking, sedangkan eksekusi adalah operational tech, operational migrations dan kawan-kawan. Habis itu setelah kita melakukan eksekusi dan operational development, next step-nya adalah kita mendapatkan feedback. Feedback-nya itu apa? Feedback-nya ya business, product, dan engineering metrics ya. Terus bisa juga kayak qualitative feedback, dan kayak misalnya, dan ini pun kayak, ini kan eksternal ya, internal pun juga bisa aja kayak yang bikin kita gitu ya, gitu happy atau enggak ketika kita bikin kayak gini gitu. Dan setelah kita mendapatkan feedback, yang kita lakukan adalah kita kembali lagi gitu ke riset bahwa sebenarnya after all this time itu kita tuh seneng nggak sih dengan apa yang kita buat gitu ya. Jadi after that kita akan melakukan iterasi gitu ya. Kalau kita ternyata tidak cocok, ya udah, atau produknya nggak cocok, nggak ketemu market fit, ya udah kita kembali back to research, kita mendapatkan informasi baru gitu ya. Sebenarnya ini tuh sangat mirip dengan framework effectuations, yang kayaknya aku udah pernah bahas somewhere ya, either Twitter, LinkedIn, atau mungkin salah satu course-nya gitu ya. Nggak akan ku bahas di sini. Tapi ini sangat-sangat mirip dengan effectuations, di mana ya kita pokoknya start bekerja dari apa yang kita punya gitu. Versus sebenarnya kayak dunia ini punya apa gitu ya. Jadi lebih bottom up daripada kayak dari top down. Nah, ini software development product gitu ya. Product development. Kenapa aku ngebahas product development gitu ya? Karena aku ngerasa bahwa di dunia ini ya, bikin macam-macam itu mirip banget sama ngedevelop software product gitu ya.
Maksudnya apa? Maksudnya kayak ketika kita sedang mencari pekerjaan, ketika kita sedang cari pacar, ketika kita sedang bikin bisnis, bikin rumah gitu ya. Semua itu kayak mirip banget sama software development gitu ya. Mirip banget sama product development gitu. Mari kita ambil contoh gitu ya. Misalnya kita yang relevan dengan course ini adalah kayak gimana kita panjat karir gitu ya. Atau kayak cari pekerjaan. Oke. Pertama kita riset dulu, riset bahwa kayak oh sebenarnya kita mau jadi apa nih, misalnya kita bisa jadi backend engineer, kita bisa jadi front end, bisa jadi full stack, bisa jadi QA, bisa jadi data analyst, bisa jadi data engineer gitu ya. Jadi kita tahu dulu dimensinya apa gitu ya. Nah, habis itu kita ngeplan gitu bahwa oh dari segala macam pekerjaan yang mungkin kita lakukan dan lihat dari kompetitornya, lihat dari marketnya, tampaknya aku akan mencoba menjadi full stack engineer di perusahaan fintech di Southeast Asia gitu ya, di Jakarta deh gitu. Misalnya ini artinya masuk Stockbit gitu kan. Terus ya udah kita eksekusi. Eksekusinya gimana? Ya udah apply ke Stockbit gitu kan. Terus apa namanya? Kita panjat karir di sana, kita apa namanya? Networking wherever gitu kan. Habis itu kita akan mendapatkan feedback. Feedbacknya apa? Feedbacknya adalah berapa banyak duit kita dapetin. Seberapa cepat kita promosi. Terus kita happy apa enggak. Macam-macam gitu ya. Nah, habis itu setelah kita mencapai dapatkan feedback gitu ya. Setelah kita mendapatkan feedback, akan kembali lagi kita untuk mempertanyakan bahwa sebenarnya kita tuh mau nggak sih menjadi full stack engineer gitu. Kalau misalnya ternyata full stack engineer ternyata kita nggak dipromosi secepat itu, ya udah mungkin kita jalurnya harus mencoba front end, coba back end gitu ya. Tapi sama seperti product building, supaya kita bisa nge-reuse apa yang sudah kita kerjain di sini, jangan jauh-jauh pindahnya, jangan tiba-tiba dari full stack terus jauh-jauh tiba-tiba menjadi data analyst gitu ya, jadi product manager gitu, lumayan jauh gitu kan, atau mau jadi team operations gitu tiba gitu ya. Ya, ya idealisnya deket-deket gitu ya. Learning kita tuh bisa kita gunakan lagi gitu untuk riset lagi gitu. Nah, ini pun gitu ya, persis juga nggak cuma di panjat karir, ini juga sesuai dengan sama juga kalau misalnya mau cari pacar gitu. First kita mungkin di outline dulu ya bahwa output dari segala macam software produk ini adalah software gitu ya. Output dari segala macam panjat karir ya, karir kita, LinkedIn, profil kita, resume, dan network kita. Itu adalah outputnya. Ini adalah artefaknya ya, output. Sedangkan kalau cari pacar, outputnya apa? Ya suami atau istri, pacar gitu kan. Dan yang kita lakukan sama persis gitu, bahwa kita ya figure out dulu kita tuh kayak gimana, apakah kita heteroseksual atau homoseksual gitu kan, apakah kita itu sukanya sama Cindo atau kita suka sama yang Jawa, kita rasnya apa gitu ya, kita sekaya apa gitu kan, maunya yang nggak kaya-kaya banget, which is mungkin penghasilannya 10 juta sebulan gitu-gitu misalnya ya. eh itu satu yang kita riset dulu gitu kan. Habis itu nanti kita targetin bahwa oh oke, apa namanya, aku akan targetin bahwa aku mau mencari cowok Jawa yang soft spoken, whatever. Dan ini kayak ya udah di plan dulu aja, dicobain dulu aja gitu kan. Habis itu eksekusinya gimana ya kita coba dari Tinder, networking, ngobrol sama lawan jenis, eh apa namanya, kita coba mungkin nggak cuma Tinder ya, bisa aja pakai apa namanya, Bumble dan kawan-kawan gitu kan. Dan habis itu ya feedbacknya apa? Feedbacknya adalah seberapa cepat dapat match. Terus kayak swipe to match ratio, yang dimana kalau cowok angkanya tuh kalau nggak salah di 18% or some, maybe less, maybe 6% or something. Kalau kalau cowok itu 6% atau 3 to 6%, kalau cewek itu mungkin 50% is or something. Aku lupa. Terus kita happy apa enggak? The apalah pasangan yang dapat cakep apa enggak gitu kan?
connect apa enggak, batin apa enggak. Terus kalau enggak, ya udah balik lagi ke sini bahwa kita research lagi gitu kan ya. Ini outputnya adalah pasangan. So you see that like the framework dan cara pola pikir ini gitu, it works everywhere gitu ya. It works for product building, it works for panjat karir, it works for cari pacar. Ini pun juga works for bikin bisnis. Ini works buat bikin rumah, menyenangkan mertua gitu ya. Everything if you think about it in a product building sense, itu jalan-jalan aja gitu, jadi jalan gitu kan. Nah, kenapa aku melihat ini sebagai sebuah filosofi gitu? Karena gitu ya. Kalau kita melihat segala hal ini menjadi product building gitu ya, which actually makes sense gitu kan. Segala hal yang works dan tidak works di product building itu apply juga di barang-barang lain gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kayak apa namanya, strateginya gitu, bahwa misalnya nih ketika kita bikin strategi untuk bikin produk, itu adalah kita harus cari tahu bahwa sekarang state-nya apa, mau kemana, pathnya ke sana, suksesnya artinya apa, bisa dihitung atau enggak gitu ya, dan suksesnya itu pun juga bisa dihitung. Terus kayak ada stakeholders-nya gitu, bahwa ada stakeholders dan ada leaders guardrail kayak nggak mau dilakukan atau enggak. Ini jalan semua nih, bukan cuma di bikin software, tapi juga bikin juga buat panjat karir gitu. Contohnya stakeholder alignment. Kita harus align dengan misalnya kita dikasih restu sama ibu nggak untuk misalnya kerja di luar negeri gitu kan. Kita apa namanya, gajinya cocok nggak kita sebagai sandwich generation gitu kan. Istri kita apa namanya itu, align nggak dengan kita maunya kemana gitu. Jangan-jangan kayak mereka nggak mau kalau kita kerja terlalu banyak walaupun gajinya besar gitu ya. Jadi uh, persis banget lah strategi apa yang works untuk apa namanya, bikin produk, dan apa namanya, dibandingkan dengan cari pacar, bikin bisnis dan kawan-kawan gitu ya. Jadi what I'm gonna say adalah kenapa aku ngeliat segala hal menjadi sebagai product building, including kayak networking gitu ya. Karena aku lumayan decent gitu ya. Aku lumayan jago in product building, dan aku kayak paham in and out-nya lah product building gitu. Cara bikin plan-nya, ada risk-nya apa aja, issues-nya apa aja, terus prosesnya apa aja, dan aku tahu bahwa ada sense-sense-nya gitu kan. Bahwa oh sekarang tuh aku lagi di stage ini gitu, aku lagi di stage itu gitu. Dan aku tahu ketika di beda stage itu aku harus melakukan hal yang berbeda. Nah, ini tuh applicable ke semua gitu ya. Dan sangat menyenangkan aja kayak kita belajar satu hal cukup dalam dan itu bisa di-apply ke anything in our life literally gitu. Jadi makanya aku sangat suka dengan filosofi apa, building like our life is everything is basically product building gitu, karena ya it just applies everywhere gitu. Termasuk kayak misalnya nge-gym, mau mau ningkatin otot dan kawan-kawan gitu. Uh, Next principles yang actually works for product building ya, bahwa product building itu sebenarnya terjadi dalam stages explore, expand, dan extract. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nggak semua product building itu selalu melulu tentang kayak eksperimen dan apa namanya, iterations dan coba-coba barang baru gitu ya. Itu sebenarnya semua tuh bergantung kita stage di mana gitu. Uh, Menurut ini frameworknya siapa ya? Aku lupa ya. Explore, expand, extract. Explore, expand, extract. Kalau nggak salah, Kanbeck, yes. Dulu dia pernah kerja di Facebook. Explore, expand, extract ini basically adalah fase dari product development di mana kayak apa namanya, makin kita sukses gitu ya, kita tuh akan pindah pindah stage dari explore menjadi expand, di mana kayak awal-awal kita coba-coba doang nih, coba-coba bikin banyak produk, si product market fit lah istilahnya ya gitu. Nah, ketika sudah ada yang fit gitu ya, kita itu akan ekspansi. Ekspansi itu kayak doing marketing, nambahin distribution, nambahin features, dan pokoknya kayak nambahin banyak hal gitu lah. Ketika kita explore, by the way, kita tuh mungkin duitnya nggak nambah banyak ya. Kayak tidak terjadi penambahan uang yang banyak. Tapi ketika expand, wah banyak tuh, duit banyak nambah gitu kan. Duit tambah banyak, kayak nambah gila-gilaan gitu. Habis itu di akhir-akhir ketika produknya sudah mulai mentok gitu ya, ada plateau,
akan menuju ke extract phase, di mana di extract itu lebih ke arah kayak meretelin feature-features yang nggak diperlukan, mulai apa namanya, mulai nge-refactor, ngurusin scaling gitu ya, dan mulai mikirin kayak profit margin, nggak cuma tentang revenue gitu. Nah, yang menarik adalah explore, expand, extract ini sifatnya rekursif gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah explore, expand, extract itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Explore, expand, extract. Lah. Jadi misalnya kita mau explore, expand, terus habis itu extract. Nah, ini tuh ketika extract itu sebenarnya sedang menyiapkan untuk explore barang selanjutnya. Ini apply di misalnya Amazon dulu mulainya kayak explore di macam-macam dan akhirnya come up with jualan buku. Habis itu jualan buku, e-commerce jualan buku lancar, terus habis itu mereka optimize di jualan bukunya, tapi habis itu jualan barang-barang lain selain buku gitu ya. Dan misalnya maju ke elektronik gitu kan. Elektronik mulai maju, pindah lagi gitu. Jadi Amazon doesn't start out kayak jualan semua hal. Mereka tuh ya kayak cobain salah satu gitu ya. Dan itu selalu melewati stages yang explore, expand, extract gitu. Dan bahkan dalam expand itu sendiri gitu ya, itu mungkin saja melewati fase-fase explore, expand, extract gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita sedang berusaha mengekspansi produk kita gitu ya, kita sedang mencoba distribution channel di Facebook atau mencoba distribution channel di TikTok. Nah, di TikTok gitu kan ada macam-macam cara gitu ya. Ada cara-cara storytelling, ada cara-cara ngomongin pain point, ada cara-cara ngomongin soal apa namanya kasihan gitu ya, bikin-bikin story-story yang kasihan gitu, grieving stories gitu. Kan semua itu harus coba ya. Dan itu kayak ketika kita sedang melakukan fase ekspansi, itu pun juga ada pembelajaran expansion, explore, expand dan extract gitu. So again, the point of what I'm saying this adalah kayak barang ini expand, explore, extract itu applies juga buat segala hal, buat cari pacar, buat bangun karir gitu ya, buat bikin rumah, bikin bisnis dan kawan-kawan gitu, apply gitu, apply. So, understanding where we are, kita lagi di stage apa dan seharusnya kita ngapain, itu adalah hal yang perlu banget kita pikirkan di every aspect of our life, especially when we are thinking about it as product building. Terus yang terakhir adalah ya obviously ada banyak prinsipal lain ya. Cuma kayak menurutku prinsipal-prinsipal yang menarik untuk dibahas adalah ya ini tadi bahwa kita tuh bisa bikin strategi, produk strategi. Kita bisa produk itu ada stages-stagesnya dan terakhir itu adalah kita tuh bisa bikin produk tuh slowly gitu. Jadi kita ngeplan dengan mateng, habis itu kita apa namanya eksekusi, habis itu kita dapat feedback terus udah selesai gitu kan. Atau kita melihat everything itu basically as an experiment gitu bahwa everything itu yang penting itu adalah iterasinya gitu ya. Sehingga the way that we execute itu berbeda gitu dimana kalau sebelumnya ketika kita research gitu ya kita bikin plan kita itu less about kayak oke kita benar-benar cara eksekusinya gimana secara precise marketnya kayak gimana secara precise enggak yang kita lakukan adalah, oke kita bikin plan yang kecil gitu ya. Kita mau belajar apa? What we want to learn dari apa namanya eksekusi itu nanti gitu. Bahwa kita harus membuat plannya itu bukan berupa eksekusi tapi lebih ke arah hypothesis, analisis dan habis itu sintesis. Hypothesis itu adalah kayak kita nebak apa yang akan terjadi. Persis kayak eksperimen, persis kayak scientific method. Habis kita melakukan hipotesis gitu ya bahwa oh kalau kita melakukan ganti buttonnya menjadi hijau, kita expect bahwa conversion bakal naik secara 5% gitu. Habis itu kita eksekusi gitu, eksekusi dengan fokus bahwa kita mengevalidate dan invalid hypothesis. Jadi beda ya antara kita ngeplan untuk naikin matrix versus ngeplan untuk figure out hypothesis. Jadi yang satu tuh kayak agak detached dengan hasil, tapi yang penting kayak kita belajar dan iterate terus. Yang satu kayak ya pokoknya ngarep gitu kan. Aku sih lebih subscribe dan lebih suka dengan kita berusaha untuk eventually belajar aja gitu ya. Jadi basically on the explore stage gitu. Dimana ya kita build MVP tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan bikin user senang, tapi untuk mempelajari user itu sukanya apa gitu kan. Karena ketika dicoba matriksnya kita tahu mana yang dia suka, mana yang nggak suka. Oke, ambil yang suka, diiterate lagi gitu. Sehingga makanya aku sangat suka ketika building product itu kayak
we have this mindset of not building always the right thing gitu ya. It's more about learning, about building hypothesis, doing analysis after the execution. Habis itu kita ngesintesis apa sih yang kita pelajari, dan habis itu again kita iterate dan membuat hipotesis lagi selanjutnya. Gitu. So mungkin this will not work di barang-barang yang life threatening, urgency kayak medical, kayak health, air traffic, pesawat gitu ya. Kalau Boeing melakukan iterasi kayak gini ya, ya mampus lah kita gitu. Cuma a lot of things in life is actually not that life critical gitu. Advertisement, e-commerce, even payment to some degree can fail bit by bit ya gitu. Jadi and this framework and how do you execute di sini itu bener-bener bisa apply in everything in your life gitu. Nah, key takeaway-nya apa sih ya gitu? Key takeaway-nya adalah before the key takeaway aku mau poin keempat. Ya, aku lupa. Bahwa understand market and understand trend. Jadi kita udah bikin macam-macam kayak gini ya. Segala hal kayak gini. Ya, ultimately we are in the mercy of the market gitu. Di mana ya kita harus tahu market itu mau apa, user mau apa, dan kita menyesuaikan. Gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita bahwa kita bikin produk, user harus mau. That's not how it works. Gitu ya. Ini lebih ke arah kebalikannya. Kita figure out apa yang user itu ada inefficiencies in the market, di mana orang belum pada nge-tap in, kita cari celah di sana. Persis juga dengan cari pacar gitu ya. Ketika kita di suatu kita cowok sendiri misalnya, terus ada di suatu pulau terpencil, isinya 7 cewek dari India misalnya gitu. Terus kita maunya sama cewek Cina gitu. Ya kita nggak akan ketemu marketnya gitu. Nggak akan ketemu marketnya, kita nggak akan dapat pasangan gitu. Kalau itu memang mau kita gitu. Sehingga ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan bahwa kita ya mencoba menggait cewek-cewek dari India itu gitu ya. Again, it's not about race, it's not about nothing. Just thinking about arbitrary example saja. Cuma what the point is kayak in product building we have to understand our market, dan itu juga applies in everything in our life gitu ya. Terus key takeaway-nya apa? Key takeaway-nya adalah I want you guys to be good at building product. Jadi karena kita software engineer, or maybe like QA, data analyst, DevOps mungkin di antara teman-teman yang lain di sini, kita bikin produk. Be good at it. Why? Because when we are good at building our product, skill kita ketika kita bikin produk itu applies in everything in our life. Dan kita pun juga bisa sukses di aspek lain di hidup kita gitu, dari segi finansial, spiritual, dari segi pacar, rumah, sandang pangan papan, harta tahta wanita, whatever you call it lah gitu. As long as we are good at one thing, which is product building, mindset yang sama bisa kita aplikasikan ke hal-hal yang lain. So, aku tadi baru ngomongin cuma ada 4 principles gitu ya yang bisa apply di any kind of yang applies di product building, yang bisa apply ke everywhere gitu. There might be more, there might be like more ways to build like the right product gitu ya. Lean startup, great things, good to great, whatever itu, kayak problem solving one-on-one. Semua buku kalau kita kait-kaitkan ke produk, bisa juga kita kait-kaitkan ke romansa, kita kait-kaitkan ke financials, agama, gitu ya, our mental health, everything connects. So be good at product building and try to apply it in every other aspect in our life.